Sebuah organisasi pasti memiliki visi dan misi di dalamnya. Lantas bagaimana Ibu dengan visi dan misi yang diemban oleh KPPN Pangkal Pinang? Ya, betul. Sebuah organisasi tentunya harus mempunyai visi atau tujuan yang ingin dicapai. Visi KPPN Pangkal Pinang sendiri sama dengan visinya DJPB, yaitu menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia. Tentunya dalam mencapai visi DJPB ini harus mendukung pencapaian visinya Kementerian Keuangan, yaitu menjadi pengelola keuangan negara untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. Untuk mewujudkan visi menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia ini, pasti KPPN Pangkal Pinang telah menyiapkan misi-misi tertentu ini, Bu. Mungkin bisa diceritakan kepada kita, Ibu, apa yang menjadi misinya? Iya, betul. Untuk mencapai visi atau tujuan yang ingin dicapai, tentunya ada tahapan yang harus dilalui atau misi yang harus dilaksanakan. Misinya KPPN Pangkal Pinang sendiri ada 6. 1. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang prudent, efisien, dan optimal. Kedua, mendukung kinerja pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, dan akuntabel. Yang ketiga, mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan andal dan tepat waktu. Kemudian yang keempat, mewujudkan tata kelola investasi pemerintah yang modern, inklusif, dan berkelanjutan. Yang kelima, mewujudkan layanan dan tata kelola keuangan badan layanan umum yang inovatif dan modern. Dan yang keenam, mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, dan sistem teknologi informasi perbendaharaan yang modern, efektif, dan adaptif. Keenam misi ini adalah merupakan perwujudan tugas dari KPPN Pangkal Pinang selama menjalankan tugas dan fungsi yang berhubungan dengan mitra kerja, baik dengan satuan kerja, pemerintah daerah, atau mitra kerja lainnya. Visi dan misi tentu tidak bisa tercapai dengan begitu saja, Ibu. Harus ada strategi-strategi yang dipersiapkan. Bagaimana dengan KPPN Pangkal Pinang, Ibu? Apa saja strategi-strategi jitu yang sudah dipersiapkan untuk bisa mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan? Oke. Dalam mencapai visi dan misi tentu perlu strategi. KPPN Pangkal Pinang mempunyai peta strategi yang di dalamnya ada sasaran strategis untuk mencapai visi dan misi. Strateginya sendiri untuk KPPN Pangkal Pinang di dalam peta strateginya ini ada dibagi dalam 4 perspektif. Yang pertama, perspektifnya adalah stakeholder, yang kedua adalah customer, yang ketiga adalah internal process, dan yang keempat adalah learning crowd. Kemudian dari 4 perspektif ini dibagi menjadi 9 sasaran strategis. Kesembilan itu adalah 1. Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel, ini masuk ke dalam stakeholder perspektif. Kemudian yang kedua adalah birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien, ini masuk ke dalam customer perspektif. Kemudian yang ketiga, perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel. Kemudian keempat, komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan. Yang kelima, pengelolaan kas yang optimal. Yang keenam, pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien. Dan yang ketujuh adalah pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel. Ini masuk ke dalam internal proses perspektif. Kemudian yang kedelapan, penguatan tata kelola dan budaya kerja Kementerian dalam ekosistem kolaboratif. Dan 9. Penguatan pengelolaan keuangan dan BUMN yang optimal, ini masuk kepada learning and growth perspektif. Kemudian dari 9 sasaran strategis ini di breakdown lagi menjadi 20 IKU. 20 IKU pada tahun 2022 ini yang merupakan target KPPN Pangkal Pinang dalam melaksanakan tugas. IKU itu indikator kinerja utama. Ada target-targetnya yang harus dicapai dalam 1 tahun, mempunyai anggaran yang dialokasikan dalam DIPA, dan ini dituangkan dalam kontrak kinerja yang ditandatangani oleh Kepala KPPN dan pimpinan Kepala KPPN, dalam hal ini Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Sebagai penutup, Ibu, mungkin ada sedikit closing statement yang ingin Ibu sampaikan. Oke, bicara visi, misi, peta strategi, dan tadi IKU, itu tentu tidak lepas dari bagaimana KPPN melaksanakan tugas untuk mencapai kinerja yang terbaik. Bagaimana IKU yang tadi dituangkan dalam kontrak kinerja ini akan berusaha dicapai oleh KPPN Pangkal Pinang dengan semaksimal mungkin. Dalam melaksanakan tugas dan layanan KPPN Pangkal Pinang pun mempunyai janji layanan, yaitu KPPN Pangkal Pinang memberikan layanan yang cepat, tepat, transparan, dan tanpa biaya. Terima kasih, Bu, atas waktu yang telah Ibu berikan. Sama-sama.